what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas baru cerita film Doraemon Treasure Island yang dirilis di tahun 2019. Karena Mimin masih belum bisa move on sama Doraemon, jadi Mimin mau maraton filmnya ya guys. Film ini bercerita tentang pertualangan Doraemon, Nobita, dan yang lainnya mencari pulau baru di Jepang. Sekaligus menjadi bajak laut juga mencari harta karun. Bukannya menemukan itu semua, mereka malah bertemu dengan musuh. Sampai-sampai membuat mereka untuk menghentikan niat buruk si musuh agar tidak menyerang bumi. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan Doraemon, juga yang lain sedang menjadi bajak laut. Di sini terlihat perahu mereka sedang dibajak. Seketika terjadilah perlawanan oleh kapten bajak laut itu. Di sana si kapten alias Nobita mengalahkan semua perampok yang menyerang kapal. Sampai Nobita bisa mengembalikan kedudukan, hingga membuat kapten kapal kalah. Dengan background tumpukan harta karun yang mengitarinya, Nobita pun melamar Shizuka. Ternyata kesenangan itu berakhir. Semua itu hanyalah imajinasi Nobita saja. Belum selesai dengan ceritanya, Giant dan Suneo menertawakannya. Terlihat Nobita berjanji kepada mereka bahwa mereka semua akan ke pulau harta karun yang asli. Jika tidak sebagai taruhannya, maka Nobita berjanji akan memakan mie melalui hidungnya. Setelah itu Nobita langsung berlari ke rumahnya, berpikir jika Doraemon pasti akan membantunya. Sesampainya di rumah, Doraemon pun mengatakan kalau untuk menemukan harta itu sangatlah mustahil. Tak kehilangan akal, Nobita berpura-pura untuk pergi. Ya, niatnya supaya Doraemon mengasihaninya. Ternyata luluh juga. Doraemon pun langsung mengeluarkan alat ajaib tersebut. Alat yang berbentuk peta, tapi benda itu hanya memiliki satu kesempatan untuk mengetahuinya. Berpindah di ruang tamu. Ayah dan ibu Nobita sedang menonton televisi yang menyiarkan berita bahwa Jepang telah menemukan pulau baru. Nobita yang mengetahui itu menyadari jika pulau baru itu sama persis dengan lokasi peta yang ada di alat Nobita. Nobita pun jadi bersemangat untuk pergi ke sana. Ya, si Nobita berpikir hanya bermain-bermain saja, yang membuat ibunya sangat marah juga melarangnya dia pergi supaya tidak terus-terusan bermain. Sang ibu pun memberitahu sang ayah untuk memberitahu Nobita. Karena males dengar ocehan si ibu, dia pun pergi dari rumah. Berpindah di atas helikopter, di mana sebuah media televisi sedang meliput pulau baru. Si reporter ini tidak sengaja merekam dua orang asing yang berada di pulau. Namun tiba-tiba orang asing itu menghilang karena kesal dengan ayahnya. Karena kesal dengan ayahnya, ia bertekad untuk mencari harta karun di pulau yang baru ditemukan. Sayangnya, ia tidak bisa pergi sendirian. Nobita masih memerlukan peralatan dari Doraemon. Lalu Doraemon mengeluarkan miniatur berbentuk kapal bajak laut, di mana Doraemon menyuruh Nobita untuk merakitnya sendiri. Ya, pastinya tak lupa Nobita juga mengajak Shizuka untuk ikut berlayar dengannya. Setelah itu Doraemon memperbesar kapal dengan senter pembesarnya. Tak lama kemudian mereka pun berangkat dengan Nobita yang mengendarai kapal tersebut. Sesampainya di lautan, Nobita terlihat kecewa karena tidak seperti yang dia bayangkan. Di lautan hanya melihat kapal-kapal kecil dengan penduduk yang sedang maboi-maboyan. Sementara yang ia inginkan adalah suasana di mana banyak kapal bajak laut. Tanpa banyak basa-basi, Doraemon mengeluarkan alat yang berupa topi bajak laut, di mana membuat orang yang memakainya berubah menjadi berpakaian bajak laut.
Juga pandangan orang yang ada di kapal tersebut seperti bajak laut sungguhan. Lalu Nobita melihat Giant dan Suneo menggunakan perahu dayung. Mereka juga berniat ingin pergi ke pulau baru. Tak lama kemudian tiang kapal tersebut patah yang membuat kapal tersebut berhenti. Dan akhirnya Suneo juga Giant masuk. जो तुम्हारा है वो मेरा है. Setelah itu Doraemon menceritakan jika pulau baru itu sama seperti lokasi harta karun yang ada di peta Nobita. Akhirnya mereka semua sepakat untuk mencari harta karun bersama-sama. Mereka pun berlayar ke sana dengan Doraemon yang memimpinnya. Saat di perjalanan, mereka sangat menikmati perjalanan. Pada malam harinya, Doraemon lalu mengeluarkan ubur-ubur yang dapat menunjukkan arah perjalanan mereka ke tujuan. Shizuka yang menemukan salah satu ubur-ubur yang ada di lantai. Karena lucu, ia pun menyimpan di saku celananya. Keesokan harinya, saat Nobita sedang gosok gigi, ia melihat pulau yang baru saja ada di depan matanya, yang kemudian menyuruh yang lain untuk datang melihatnya. Seketika dari depan, musuh datang yang membuat mereka sangat kaget. Hingga terjadilah sedikit adu bacot sampai berujung baku hantam. Di sisi lain terlihat seseorang yang sedang menggunakan sarung tangan. Lalu dengan sarung tangan itu ia merubah bentuk pulau menjadi sebuah kapal. Ternyata dari awal pulau itu adalah kapal bajak laut yang dapat berpindah-pindah. Karena itu membuat pembajak kapal melarikan diri. Di saat pemimpin perampokan itu pergi, salah satu perampok melihat Shizuka dan menganggap Shizuka merupakan salah satu bagian dari mereka. Ya mau nggak mau Shizuka dibawa. Nobita dan Doraemon yang mengetahuinya langsung mengejar mereka. Apalah daya kapal mereka ternyata dapat menjadi kapal selam. Di sisi lain ada seorang anak yang sedang mengambang di lautan. Untunglah Nobita yang pingsan siuman. Anak yang mengambang ini dibawa ke atas kapal. Giant dan Suneo yang sedang menginterogasinya pun kewalahan. Karena anak ini sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Nobita pun mencoba menanyakan dengan baik-baik kepadanya. Bro, kapal itu pergi kemana sih? Dengan tiba-tiba keluarlah bola dari saku celananya yang berubah menjadi robot burung beo. Burung itu dapat memberi jawaban atas pertanyaan mereka dengan cara menyelesaikan teka-teki yang diberikannya. Yang kira-kira kayak gini. Cincin apa yang tahan lama dan kuat sekali? Cintaku kepadamu, Sampai dia memutuskan untuk bergabung membantu mereka menyelamatkan Shizuka. Berpindah di kapal bajak laut. Shizuka kaget melihat suasana kapal itu yang mirip dengan kota. Berpindah di kapal. Si bocah yang bernama Vlog menceritakan bahwa ia berasal dari kapal itu. Kalau dulu dia hidup dan bekerja di sana. Sementara terlihat kapten kapal yang akan mengarahkan kapal bajak lautnya untuk menuju pusat inti kekuatan bumi. Ia memberitahu bawahannya bahwa akan mengubah rencananya. Sementara dua perampok yang mengantar Shizuka ke kamarnya merasa heran dengannya. Mereka pun bertanya, "Kamu itu pura-pura lupa apa emang kabur sih? Kok sampai lupa sama rumah sendiri?" Saat di kamar, Shizuka terkaget-kaget. Hah? Tuh. Di lain sisi, Vlog juga memberitahu mereka jika ia memiliki adik perempuan yang bernama Fiona, yang ternyata wajahnya sangat mirip dengan Shizuka. Saat mereka kebingungan mencari titik lokasi kapal bajak laut, robot burung itu memberikan pertanyaan teka-teki lagi. Kotak-kotak apa yang paling menyakitkan? Kok tak sadar kalau selama ini aku tresno karo kowe? Si Fiona membantu Shizuka agar supaya tidak ketahuan. Dia berniat mengajak Shizuka untuk bekerja menjadi koki kapal.
Malam harinya, Shizuka menangis karena merindukan teman-temannya. Ubur-ubur yang ditaruh di sakunya pun kemudian mencoba menghiburnya. Begitupun Nobita, ia juga sangat merindukan Shizuka. Keesokan harinya di kapal bajak laut, diperlihatkan suasana kafe di sana, di mana Shizuka akan bekerja di restoran kapal bajak laut itu. Restoran tersebut milik Maria. Ia mengatakan kepada Shizuka jika dia akan merahasiakan keberadaannya karena bekerja di sini. Fiona juga bercerita bahwa dia masih memiliki seorang kakak yang bernama Flock dan seorang ayah yang punya ambisi, entah apa ambisi yang dia tidak mengerti. Sementara ibunya sudah meninggal dunia saat pulang bekerja. Mereka pun pergi ke tempat penyimpanan harta karun. मैं नहीं मिली हूँ। क्या तुम इस बात से उदास नहीं होती? Sementara itu di kapal Nobita, mereka terombang-ambing karena melewati sebuah karang yang membuat kapal mereka dimasuki air, juga sampai masuk ke dalam badai. तुम क्या कर रहे हो? हम सब Untunglah mereka berhasil selamat, namun kapal mereka rusak. Flock yang berniat mencoba untuk memperbaikinya, sementara Nobita dan yang lain berburu untuk mencari makan. Berpindah di Shizuka yang mencoba membujuk ubur-ubur agar membantu dirinya untuk memberitahu keberadaan dirinya ke Nobita. Nobita dan yang lain pun bermalam di pulau itu. Minidora yang terus bekerja juga dengan Flock yang masih terus memperbaiki kapal. Kemudian melanjutkan perjalanan, dan kapal mereka menjadi sangat canggih dari sebelumnya. Lagi charger. Saat malam hari, Nobita dan Flock yang sedang berbincang. Flock menceritakan jika kapal bajak laut adalah kapal buatan ibunya. Ia juga menambahkan jika kapten bajak laut kapal itu adalah ayahnya sendiri. Nobita terkejut mendengar cerita Flock. Juga Flock menambahkan jika ayahnya telah berubah menjadi perampok semenjak saat ibunya meninggal. Tak berselang lama, ubur-ubur datang membawa pesan dari Shizuka. Mereka pun bergegas ke sana. Di kapal bajak laut, seketika ayahnya Flock sedang mengingat masa lalunya. Di masa lalu itu, ia pergi menjelajahi waktu, sampai ia melihat bahwa bumi akan hancur. Di masa yang akan datang, dari sanalah awal mula kenapa kapal itu diubah menjadi kapal bajak laut, bertujuan untuk mencari kekuatan di inti bumi. Lalu kapten akan mengaktifkan alat untuk menyerap kekuatan inti bumi. Di sisi yang lain, Nobita dan yang lain terlihat sampai di kapal itu. Shizuka yang melihatnya langsung bergegas, diikuti oleh Fiona, namun saat Nobita akan menyelamatkan Shizuka, musuh menyerang mereka. Untungnya Nobita dan yang lain berhasil selamat. Begitu juga Fiona yang diselamatkan kakaknya karena insiden yang dilakukan ayahnya Flock. Flock merasa tidak mau mengakui sebagai ayahnya lagi. Namun Nobita mencoba menasihatinya, berkata kalau ayahnya sebenarnya pasti tetap peduli dengannya. Dan Fiona membenarkan ucapan Nobita. Tak lama mereka memutuskan untuk menyusul kapal bajak laut itu. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah kapal itu, mencoba untuk menghadang mereka. Sementara Nobita dan yang lain tetap melakukan perjalanan. Tak lama kemudian kapal itu malah terbang, membuat Nobita dan yang lain juga terbang.
Mereka pun berhasil masuk ke kapal bajak laut. Namun karena kapal itu sangat besar, mereka tak mengetahui keberadaan ayahnya Vlog. Ya, lagi-lagi robot burung itu dapat memberikan jawaban. Karena robot itu memang khusus dibuat untuk keluarganya Vlog. Sepanjang perjalanan mencari ayahnya Vlog, mereka mau gak mau harus dapat menyelesaikan teka-teki. Ikan apa yang paling cantik sedunia? Ikan itu emang aku, iya. हाँ काट नहीं जल्दी इस तरफ आ जाओ जल्दी Sementara Sunio dan Giant yang sedang dikepung musuh. Dia mempunyai rencana dengan Giant memakai topi kapten dan mulailah menghipnotis si musuh. Sampai mereka dibawa ke sebuah tempat penyimpanan harta karun. Ya, hebatnya Nobita tidak terpana melihat itu. Namun dia lebih mengutamakan Shizuka. Mereka berhasil sampai di tempat ayahnya Vlog. जेलीफिश तुम ठीक हो Rencana ayahnya Vlog untuk mengaktifkan energi yang mengarah ke bumi. Doraemon kemudian mencoba untuk menahan bola itu dengan sarung tangan ajaib. Namun sarung tangan itu tidak bertahan lama. Sampai di mana Doraemon masuk ke dalam sana. Di dalam Doraemon yang hampir mati. Nobita pun bergegas untuk membantunya. Tak tinggal diam, Vlog juga membantunya. Sayangnya Doraemon masuk ke sana. Nobita yang mempunyai akal pun ia berniat untuk membantu Doraemon. Saat mereka bertiga akan terjatuh, Mini Dora dengan Giant Sunio pun menyelamatkan mereka. Untunglah Doraemon berhasil selamat. तुम ठीक तो नहीं हुए हो Mereka berdua pun saling beradu program. Sampai di mana sang ayah tersadar yang melihat Vlog sangat mirip dengan ibunya. Membuat sang ayah teringat sang istri sebelum meninggal. Ia berpesan kepadanya untuk merawat anak-anaknya. Kemudian Vlog berhasil menggagalkan rencana ayahnya untuk menghancurkan bumi. Sistem itu akhirnya hancur. Dan di atas kapal, ayahnya Vlog melihat pemandangan bumi yang sangat indah. Ayah dan anak pun saling memaafkan satu sama lain. Hingga keluarganya juga kembali bersatu. तुम भी ख्याल रखना ध्यान रखना हम मिलेंगे जल्दी तुम सब अपना Di kamar Nobita, ayahnya masuk ke dalam kamarnya. Ia meminta maaf kepada Nobita dan memberikan cerita Pulau Harta Karun. Sementara ibunya dari luar kamar mendengar percakapan suaminya dengan anaknya. Di luar rumah terdengar suara Giant, Sunio, Shizuka yang mengajak Nobita untuk bermain. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Doraemon Treasure Island 2018-nya gimana? Gimana? Teka-tekinya udah bikin kalian belajar nggak ngegombalin pacar atau PDKT kalian? Kalau kalian mau belajar, bisa-bisa kok atur-atur aja sama Mimin. Lagi-lagi bumi diselamatkan sama Doraemon, Nobita, juga yang lain. Mimin ngucapin thanks berat lah. Ya emangnya kita nggak boleh benci atau marah semarah apapun sama orang tua. Ya mau bagaimanapun dia adalah surga bagi kita. Jadi kita harus belajar sama Vlog juga Nobita ya guys. Ya udah, Miminju Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Kira-kira bakal bahas apa lagi nih guys? Komen di kolom komentar ya. Keep healthy, Jane!